إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم لقائه. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmatul iman, nikmatul hidayah dan nikmat al-afiyah sehingga pada siang hari ini kita dapat menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari jahiliyah menuju cahaya Islam. Tentunya bersama-sama kita terus tingkatkan tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari-hari ini tentunya banyak sekali fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang hari ini kita akan bahas temanya terkait dengan keutamaan hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Yang artinya demi waktu fajar dan malam-malam yang ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan pada malam-malam yang ke-10 ini adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah dan hari Arafah. Tentunya tanggal 9 Zulhijjah yang pada hari ini kaum muslimin di dunia sedang melaksanakan ibadah haji dan mereka sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Apalagi menjadi rukun min arkanil hajj, menjadi salah satu rukun dari rukun haji, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, al-hajju Arafah, bahwasanya haji itu adalah dengan wukuf Arafah. Apabila jamaah haji tidak melakukan wukuf ibadah wukuf Arafah ini, maka dipastikan hajinya batal dan dia akan ulang kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tadi surah Al-Fajr, para ulama menjelaskan bahwasanya ayyamul ashri al-awwal min Zulhijjah, bahwasanya pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah afdalu min ayyamil awwal min Ramadan. Ia merupakan waktu yang paling mulia, paling afdal dibandingkan pada hari-hari 1 yang pertama sampai 10 bulan Ramadan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kita semua untuk bisa menikmati, untuk bisa memberikan semangat kita dalam rangka ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Yaum Arafah ahadul ayyamil ashri aqsamallahu biha, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri wa layalin 'ashr. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan dalam 1 sampai 10 Zulhijjah ini, ia mengatakan bahwasanya istima' ummahatil ibadah, bahwasanya berkumpulnya induknya ibadah ada pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Fa fihi shalah was siyam wal hajj was sadaqah wan nahr.
Di dalamnya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena berkumpulnya induknya ibadah, semua ibadah pun terhimpun dalam 1 sampai 10 Zulhijjah. Apakah ia pelaksanaan ibadah sholat, puasa, haji, sedekah, dan juga kurban, terkumpul semuanya dalam 1 sampai 10 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Karena itu kita sering kali mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pahala ini lebih besar daripada al-jihad fi sabilillah. Sampai-sampai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ganjaran pahala ketika melakukan amal soleh pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Walal jihad fi sabilillah, apakah dia lebih besar daripada jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab, walal jihad fi sabilillah, lebih besar pahalanya daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarja' min zalika bi syai'in, rawahul Bukhari. Kecuali ada orang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, dia wafat fi sabilillah, dalam perang di Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa menyamakan pahala untuk mengisi dalam 1 sampai 10 Zulhijjah. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Yaum Arafah, akmalallahu fi hadzal din wa atamma bihi bin ni'mah. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat untuk kita semua. Tentang penyempurnaan agama ini ada sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku kepada kalian, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku rela bahwasanya agama kalian adalah agama Islam. Yang kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, arafna zalikal yaum alladzi nazalat fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ayat itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal Jum'ah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan wukuf di Arafah menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kurang lebih 80 hari setelah turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti yang kedua adalah penyempurnaan agama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita dengan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, adalah al-yaumu alladzi aqsama Allah taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan hari Arafah ini juga bersumpah dalam ayat lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa masyhud. Itu ayat ketiga, wasyahidin wa masyhud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah, adalah hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala adalah hari kiamat. Wal yaumul masyhur yaum Arafah, sementara hari untuk menyaksikan yaum Arafah pada hari Arafah. Wasyahidu yaumul Jum'ah, adapun asyahid adalah yaumul Jum'ah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, sementara tadi surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr, dan kemudian dalam ayat yang lain Allah pun berfirman wasyahidi wa masyhud, dan maksud itu adalah yaum Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia.
Adapun yang berikutnya, yang hari ini pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan, yang memang sudah pasca pandemi ini, bahkan kita mendapatkan porsi setengah daripada biasanya. Ada 100.000 kaum muslimin Indonesia berangkat melaksanakan ibadah haji dan yaum Arafah. Para ulama mengatakan bahwasanya ahadu ayyami ashhuril hajj, bahwasanya hari Arafah adalah bulan-bulan di mana dilaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Tentunya bagi kita yang belum melaksanakan haji, kita terus bermunajat, berdoa serta berikhtiar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita, akan diantarkan kita untuk bisa menyempurnakan agama Islam ini untuk melaksanakan ibadah haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hajja lillahi wa lam yarfus wa lam yafsuq, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan rafas, dia akan pulang seperti dulu dia dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Dia bersih, tidak lagi mendapatkan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji dalam hadisnya, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali al-jannah, surga. Di mana hari ini kita sulit sekali untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan di Jakarta list kuotanya saja sudah lebih dari 50 tahun. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil bahwasanya kita bisa berangkat melaksanakan ibadah haji jika saja in kunna shadiqina ma'allah, jika saja kita jujur benar berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar. Karena banyak sekali peristiwa, cerita-cerita, dia pun bisa berangkat haji sampai tidak harus menunggu puluhan tahun lamanya insyaallah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Adapun yang berikutnya, siyamu yaumi Arafah. Ini menjadi penting. Seandainya dalam 1 sampai 10 Zulhijjah kita pun belum bisa optimal dalam ibadah kita, karena berbagai amal saleh kita bisa lakukan yang pahalanya luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwasanya yang paling banyak dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka adalah yaum Arafah. Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia, orang-orang beriman yang paling banyak itu di yaum Arafah. Ya, kemudian ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Rasulullah sampaikan bahwa pahalanya bisa mengikis dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, karena hadis ini terkait dengan yaum Arafah, bukan saja mereka yang melaksanakan ibadah haji, tapi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji pun bisa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal saleh, bahkan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaum Arafah adalah azmud doa, doa yang paling agung, doa yang paling mustajab adalah yaum Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Amr bin Syabib an abihi an jadihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, khairu du'a du'a'u yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang dipanjatkan pada yaum Arafah, pada hari Arafah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain doa-doa yang kita panjatkan selama ini, kemudian kita perbanyak doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku
walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan semangat Zulhijjah ini masih terus kita bisa tingkatkan. Masih banyak kesempatan buat kita. Bahkan Jumat ini waktu yang mustajab. Jangan sampai kita abai. Karena pada asar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada waktu mustajab. Rasulullah mengatakan yaumul jum'ati isnata asyara sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun. Pada hari Jumat tidak ada seorang muslim yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yas'alullaha syai'an. Dia meminta mohon pada Allah Subhanahu wa taala illa atahu iyyahu, kecuali Allah kabulkan padanya, yaitu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asr. Maka ambillah pada hari Jumat akhir sa'atin ba'dal 'asr, yaitu waktu ba'da asar pada hari Jumat. Mudah-mudahan pada hari ini kita terus meningkatkan semangat kebaikan kita dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar yaum Arafah dan juga fadilah Arafah bisa kita maksimalkan. Karena belum tentu pada tahun depan kita akan mendapatkan yaum Arafah lagi. Paling tidak hari ini kita bisa mengoptimalkan ibadah kita dalam rangka Allah Subhanahu wa taala membebaskan api neraka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa shallu ala nabiyyikum kama amara zalika jalla jalaluhu. Fa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وارضوا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وللصحابة أجمعين وللتابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.